tentang beberapa alat-alat laboratorium seperti mikroskop dan juga yang lainnya. Jadi fungsi dari mikroskop ini atau apa itu yang dinamakan mikroskop, yaitu alat yang digunakan untuk meneliti makhluk-makhluk hidup yang kecil seperti mikroorganisme, seperti protista, jamur, virus atau bakteri. Dan juga mikroskop ini juga bisa digunakan untuk mengamati sel-sel makhluk hidup, entah itu makhluk hidup yang berupa tumbuhan atau hewan. Saya akan menjelaskan alat laboratorium yang bernama glass beaker. Glass beaker disebut juga gelas piala, dan glass beaker merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk menampung bahan cair. Saya akan menjelaskan labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini adalah sebuah jenis labu laboratorium yang berbentuk kerucut dengan leher silinder yang pada dasarnya datar. Dan labu Erlenmeyer ini diambil dari nama kimiawan asal Jerman, yaitu Emil Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini bisa digunakan untuk tempat reaksi atau mengambil sampel cair. Dan selain bisa digunakan tempat reaksi, juga bisa digunakan untuk menampung filtran. Saya akan menjelaskan sebagian alat-alat yang ada di lab. Ini yang pertama, saya memegang yang namanya stetoskop. Alat ini untuk mengetahui detak jantung. Dan yang kedua ada tensimeter. Ini untuk mengetahui tekanan darah. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi ini terbuat dari kaca atau bahan plastik dan bentuknya seperti jari tangan manusia. Tabung reaksi ini digunakan sebagai tempat mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil dan dapat digunakan untuk perkembangan mikroba. Saya di sini akan menjelaskan alat laboratorium yang berupa gelas analogi. Gelas analogi, apa itu gelas analogi? Yaitu gelas yang digunakan tempat bersih untuk membawa sampel dalam skala kecil atau jumlah yang kecil, atau digunakan untuk menutup gelas beker ketika proses penguapan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pipet tetes. Pipet tetes ini terbuat dari karet dan kaca. Dan kegunaan dari pipet tetes ini yaitu untuk mengambil cairan dengan jumlah yang sedikit. Tentang alat-alat laboratorium, salah satunya yaitu pembakaran busa. Pembakaran busa ini diambil dari nama orang, yaitu Robert Bunsen, yang berfungsi pembakaran, pemanasan, dan sterilisasi jarum busa. Saya di sini akan menjelaskan alat yang ketiga, yaitu alat ini dinamakan mortal dan alu, dan lebih dikenal dengan pastel. Nah, apa kegunaan alat ini? Yaitu kegunaannya untuk menghaluskan atau menghancurkan suatu benda yang padat. Yaitu cawan Petri. Alat ini biasanya digunakan untuk mengobservasi tentang perkembangbiakan suatu sel, dan bahan-bahannya sama seperti halnya ketika membuat gelas. Alat ini biasanya selalu berpasangan, yaitu antara wadah yang kecil dan juga yang besar. Biasanya yang kecil ini digunakan untuk wadahnya, sedangkan yang besar ini digunakan untuk sebagai penutup. Untuk saya akan menjelaskan benda ini yang bernama gelas ukur, atau lebih singkatnya silinder ukur. Benda ini terbuat dari kaca, yang mana kegunaannya adalah untuk mengukur cairan dari yang terkecil sampai terbesar, dari ukuran 5 mili sampai 50 mili. Sekian dari saya. Akan menjelaskan alat ini, yaitu disebut dengan alat penjepit tabung reaksi. Kegunaannya yaitu digunakan untuk memegangi tabung reaksi ketika dipanaskan atau direaksikan. Saya akan menjelaskan penggunaan corong gelas. Corong gelas ini digunakan untuk membantu memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, atau untuk menyaring dengan dilengkapi kertas saring. Saya akan memperkenalkan alat laboratorium dan bagaimana yang seperti yang saya pegang, yang dinamakan alat bedah. Alat bedah tersebut digunakan untuk membedah hewan agar mengetahui anatomi.